Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita mengucap syukur terima kasih bahwa pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada dan anugerah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, memasuki ruang Maha Kudus. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita terfokus pada Tuhan. Kita undang dia datang kehadiran Tuhan agar Tuhan ada betul-betul hadir di tengah-tengah. Kita naikkan pujian, memasuki ruang Maha Kudus. Oh
Haleluya. Amin. Silakan kembali. Mari kita naikkan pujian. Kira-kira datanglah apa ini? Nanti doa firman Tuhan dengan kasih Kristus yang minta kerjaan Tante Esther untuk melanjutkan doa firman Tuhan. Kita dengan pujian, ku cari wajah Tuhan, kita katakan Tuhan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita rasa tak punya ada, kita panggil Dia. Kita yakini Allah Tuhan doa kita, Allah mendengar doa kita, Allah mendengar panggilan kita. Haleluya.
firman Tuhan, untuk mengerti setiap isi hati-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan, sehingga hal itu Tuhan boleh kami terapkan di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Layakan setiap kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, dan kami akan membuka hati kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh rahmat anugerah-Nya. Tuhan mengizinkan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini masih tema tentang pernikahan. Kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita boleh ada saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita boleh terhindar ya dari yang namanya COVID-19 yang merajalela saat-saat ini. Kita boleh dilindungi oleh Tuhan, kita boleh dijagai oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pada pagi hari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saya akan memberikan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mungkin saudara sudah tahu, yaitu konsep pernikahan yang diajarkan firman Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga mungkin sudah tahu konsep firman Tuhan tentang pernikahan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang konsep pernikahan yang diajarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ada beberapa ayat kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Lalu kita lompat di pasal yang kedua, ayat 18, ayat 21 sampai 22, dan kita lompat ayat yang ke-24. Sekali lagi, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Kita lompat pasal yang kedua, ayat 18, 21, 22 dan 24. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal yang kedua, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan maaf saudara, ayat yang 21.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, lembaga yang pertama yang dibangun oleh Tuhan di atas muka bumi ini, kita tahu bersama, adalah keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting di dalam pemandangan Tuhan, karena institusi atau lembaga yang pertama yang didirikan oleh Allah di muka bumi ini yaitu keluarga. Ini sangat penting sekali bagi kita yang sudah berkeluarga. Keluarga atau rumah tangga dibangun lewat prosesi yang disebut pernikahan atau perkawinan. Keluarga atau rumah tangga dibangun lewat apa, saudara? Lewat prosesi yang disebut pernikahan. Coba kita lihat ayatnya, saudara, di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di sini, saudara kasih Tuhan, diadakan satu pesta. Di sini diadakan satu acara. Sebelum mereka masuk ke dalam keluarga atau rumah tangga. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa keluarga itu dibangun lewat prosesi yang dinamakan pernikahan. Tidak alkitabiah kalau dikatakan kumpul-kumpul dan atau kawin kontrak. Itu bukan alkitabiah. Itu bukan konsep firman Tuhan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi keluarga dibangun lewat prosesi pernikahan. Di sini mereka mengadakan satu pesta. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mengadakan satu pesta mungkin sederhana atau mewah, itu tidak salah. Ini alkitabiah. Ini yang ditulis firman Tuhan. Dan pagi hari kita belajar bersama-sama, keluarga dibangun lewat prosesi pernikahan atau perkawinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang alkitabiah adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekali lagi, pernikahan yang alkitabiah adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sesama jenis seperti yang disampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Itu pernikahan yang tidak alkitabiah. Itu pernikahan yang bukan konsep firman Tuhan yang ajarkan. Tetapi pada kenyataannya, sidang jemaat Tuhan, kita melihat fakta yang terjadi. Ada yang menikah sesama jenis. Tapi pada pagi hari kita belajar bahwa
pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat, saudara Tuhan, ada dua hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Apa konsep pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan? Hal yang pertama, konsep pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu pernikahan adalah merupakan satu rancangan dari Tuhan. Amin. Amin. Keluarga atau pernikahan itu adalah merupakan satu program dari Tuhan, adalah merupakan satu perintah dari Tuhan. Saya katakan tadi bahwa lembaga yang pertama yang didirikan oleh Allah yaitu keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, bahwa pernikahan itu adalah merupakan satu perintah dari Tuhan, adalah merupakan satu rancangan dari Tuhan, adalah merupakan satu program dari Tuhan. Pernikahan itu bukan perintah orang tua. Pernikahan itu bukan perintah pendeta. Pernikahan itu bukan perintah manusia. Tetapi pernikahan itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tanamkan dalam keluarga kita bahwa pernikahan itu adalah perintah dari Tuhan, murni perintah dari Tuhan. Itu kita lihat di dalam Kejadian ayat yang kita sudah baca tadi. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah satu perintah dari Tuhan kepada Adam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang membangun sebuah keluarga, atau kalau ada orang yang menikah, ia sedang melakukan program dari Tuhan. Ia sedang melakukan perintah dari Tuhan, bukan perintah orang tua. Tidak, tetapi ia sedang melakukan rancangan Tuhan tentang pernikahan. Orang yang menikah, ia tidak melakukan programnya sendiri. Ia tidak melakukan program dari orang tua, tetapi ia sedang tunduk melakukan perintah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah konsep firman Tuhan tentang pernikahan. Inilah konsep firman Tuhan tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah merupakan rancangan Tuhan, adalah merupakan satu perintah dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah berkeluarga, mari kita mau pegang teguh konsep firman Tuhan, bahwa sekali lagi pernikahan itu adalah merupakan rancangan dari Tuhan. Mari kita mau pegang teguh itu. Mari kita mau simpan itu di dalam hati kita, bagi yang kita sudah berkeluarga.
ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada masalah, ya, ada masalah terjadi dalam keluarga kita bisa ingat bahwa pernikahan itu adalah merupakan satu perintah dari Tuhan. Kita harus pegang teguh konsep firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita membangun sebuah keluarga kita, membangun sebuah rumah tangga kita di atas dasar yang kuat, di atas dasar firman Tuhan. Mari kita membangun sebuah rumah tangga kita di atas dasar yang kuat, yaitu bahwa konsep firman Tuhan ini, konsep pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu bahwa pernikahan itu adalah rancangan dari Tuhan. Kalau kita membangun di atas dasar ini, saudara Tuhan, apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, kita bisa kuat, rumah tangga kita bisa kuat. Tetapi kalau kita membangun satu rumah tangga di atas pasir, berbicara tentang ini kita membangun, kita menikah karena sebuah kekayaan atau kecantikan atau lain sebagainya, kita membangun di atas dasar ini, saudara semua, tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga kita tidak akan bisa bertahan. Karena kita membangun keluarga kita di atas dasar hal-hal yang lahiriah. Kita menikah karena kekayaan, kita menikah karena kecantikan. Itu adalah hal yang tidak kekal, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi pagi hari ini kita belajar, kita sebagai keluarga, mari kita membangun di atas dasar firman Tuhan. Kita ingat baik-baik, saya katakan tadi, tanamkan dalam hati kita, ya, bahwa pernikahan itu merupakan satu rancangan dari Tuhan bagi kita semuanya. Agar supaya kita kuat, rumah tangga kita bisa kuat, rumah tangga kita bisa kuat, walaupun persoalan terjadi, permasalahan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang pertama. Dan hal yang kedua, karena pernikahan adalah merupakan satu rancangan dari Tuhan, pernikahan
pernikahan adalah satu program dari Tuhan bagi manusia. Tuhan menghendaki kepada saya dan saudara untuk kita mengikuti konsep firman Tuhan. Kita mengikuti program dari Tuhan tentang pernikahan. Karena pernikahan adalah rencana dari Tuhan. Tuhan menghendaki bagi kita harus mengikuti cara-cara Tuhan tentang pernikahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita melihat ada keluarga yang tidak mengikuti program dari Tuhan, tidak mengikuti cara-cara Tuhan tentang pernikahan. Ya. Mereka membangun sendiri, caranya sendiri. Ya. Mereka membangun konsepnya sendiri tentang pernikahan. Saya sudah katakan tadi bahwa ada yang menikah sesama jenis. Ya. Itu mereka membangun sebuah konsep pernikahan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak mengikuti cara Tuhan, bahwa pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rancangan Tuhan tentang pernikahan yang harus kita ikuti? Ya, mungkin kita sudah tahu bersama-sama. Apa rancangan Tuhan tentang pernikahan yang harus kita ikuti? Ya, tadi kita sudah baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 dan seterusnya, bahwa konsep firman Tuhan tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah Alkitabiah, ini adalah konsep firman Tuhan, ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, kita mau ikuti. Kita mau ikuti cara Tuhan tentang pernikahan. Jangan kita keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Dan kita keluar dari konsep firman Tuhan tentang pernikahan. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Kita menikah sesama jenis. Ya. Tapi di luar sana banyak Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini kenyataan yang terjadi pada akhir zaman ini. Mari kita belajar, kita mengikuti konsep pernikahan tentang firman Tuhan. Dan selanjutnya kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Ini adalah satu konsep firman Tuhan yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yaitu kita harus, istri-istri harus tunduk kepada suami. Ini konsep firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita yang sudah berkeluarga. Istri harus tunduk kepada suami. Dan juga suami harus mengasihi istrinya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, yang ke-7 kalau tidak salah, ya, suami harus bijaksana. Suami harus menghormati istrinya. Dan juga apa saudara kasih Tuhan? Dan juga suami itu adalah kepala keluarga.
Jangan kita balik. Ya, jangan kita balik. Firman Tuhan katakan bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Tapi jangan kita balik. Ya, istri yang menjadi kepala keluarga. Ini ada yang terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Istri yang menjadi kepala keluarga. Ini terbalik. Ini bukan konsep firman Tuhan. Ini bukan Alkitabiah. Tetapi konsep firman Tuhan mengajarkan bagi kita yang sudah berkeluarga bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Dan selanjutnya sudah ini bagi pemuda-pemuda, ya, bagi anak-anak. Kita belajar bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, anak-anak muda, ya, mari kita mau taat kepada orang tua. Mari kita mau menghormati orang tua kita. Ya. Ada banyak anak-anak saudara kasih Tuhan yang tidak menghormati orang tua, yang tidak taat kepada orang tua. Banyak saudara kasih Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan kita belajar bagi anak pemuda-pemuda dan remaja, taat kepada orang tua di dalam Tuhan, hormati orang tua kita. Ya. Dan berikutnya saudara kasih Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19. Kita belajar saudara, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 bagian B. Matius pasal yang ke-19 ayat 6 bagian D. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi konsep firman Tuhan yang harus kita ikuti bahwa tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Ini konsep firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan keluarga. Allah tidak merancang satu perceraian, ya, tetapi Allah merancang satu pernikahan. Tetapi ya manusia, firman Tuhan katakan karena ketegaran hati. Di ayat yang ke-7 kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Perhatikan baik saudara, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dari semula Allah menciptakan keluarga. Allah tidak berpikir ada yang merancang satu perceraian. Jadi karena manusia ya, yang sudah berdosa, ya. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga kita bertanya saudara kasih Tuhan, ada di dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu? Ada beberapa saudara, ya. Misalnya seperti Abraham, ya. Yakub, ya, Abraham, Sarah dan Hagar, Yakub, Lea dan Rachel, ya. Elkanah, Hana dan Penina, Daud, apalagi Salomo. Wah, banyak istri-istri. Ya, mungkin sudah bertanya, kenapa
mereka mempunyai lebih dari satu istri. Ya. Padahal dari awal saudara kasih Tuhan, Allah merancangkan ya satu pernikahan, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu saja, satu saja. Tetapi kenapa ada tokoh-tokoh Alkitab yang lebih dari satu istri? Karena apa saudara kasih Tuhan? Karena apa? Karena sudah ada dosa, ya. Karena sudah ada dosa masuk, ya, ke dalam manusia. Allah merancang satu pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu belum ada dosa, ya. Karena apa? Karena masih ada di dalam taman Eden, ya. Tetapi ketika dosa masuk, ya, manusia, ya, membuat rancangannya sendiri. Manusia membuat programnya sendiri, ya. Dan juga ada saudara Tuhan sangkut pautnya dengan kehendak bebas. Kehendak bebas kita, ya. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Tetapi mari kita mau pakai kehendak bebas itu, ya, sesuai dengan konsep kebenaran firman Tuhan, ya. Mari kita belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar. Saya juga belajar, saudara Tuhan. Saya mau bertahan, ya, mau apa saudara belajar mengikuti konsep firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, rumah tangga kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ya, mari kita mau belajar keluarga kita, rumah tangga kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapak Saudara Tuhan, keluarga kita mau sesuai dengan firman Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kita minta Tuhan tolong agar supaya kita boleh, keluarga kita, rumah tangga kita boleh sesuai dengan konsep firman Tuhan. Bagi ayat yang terakhir, bagaimana kita bisa mengikuti program Tuhan tentang pernikahan? Saudara bisa baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Bagaimana kita bisa mengikuti konsep firman Tuhan tentang pernikahan, yaitu hiduplah oleh Roh Kudus, ya. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Jangan kita hidup dipimpin oleh keinginan daging kita, ya. Kalau kita hidup dalam keinginan daging kita bisa keluar dari konsep firman Tuhan. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus, kita bisa mampu untuk kita menjaga keluarga kita, rumah tangga kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari dengan firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami ini boleh sesuai dengan firman Tuhan, boleh sesuai dengan program Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar, biar itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Namun sebelum itu Bapa yang baik, Tuhan mau layakkan kami, Tuhan mau ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepada Engkau Tuhan, pada pagi hari kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tidak banyak berbuat
untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Selain kami bawa bangsa kami Indonesia ini kepada Engkau Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini yang besar Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan hujan kemuliaan-Mu, hujan Tuhan pertobatan, hujan kemuliaan-Mu tercurah bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat presiden yang ada, wakil presiden sampai kepada jajaran menteri-menterinya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Ada dalam mereka memimpin roda pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesejahteraan bangsa kami itu merupakan kesejahteraan bagi kami, orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah-daerah mereka masing-masing Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW sampai kepada aparat polisian, TNI. Mari Tuhan tolong juga mereka Tuhan, pakai setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang Tuhan yang jahat, yang mau merusak, menghancurkan bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gagalkan, Tuhan patahkan, Tuhan rubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang tinggal di kota Bima ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kota Bima ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di kota Bima ini Tuhan memberkati. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari kami semua umat-umat jemaat kemarin Tuhan, biar ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan terhindar dari COVID-19 yang merajalela hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan lindungi kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari semuanya itu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di manapun berada Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan Tuhan, mengalami aniaya Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang percaya, umat-umat-Mu. Biar mereka tetap terus berharap, tetap terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di DPDI Narowas Kota Bima. Pelayanan boleh berjalan sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia Tuhan, bukan karena kehebatan kami pelayanan hamba-Mu Ibu Gembala, tetapi semua semata-mata karena campur tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Pelayanan di tempat ini boleh berjalan sampai saat ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang mau menggagalkan Tuhan, patahkan Tuhan, hancurkan ya Tuhan. Mari Tuhan jaga lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala yang ada Tuhan, tolong memberkati Ibu Gembala, mampukan Ibu Gembala Tuhan dalam mengembalakan semua Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, hikmat marifat otoritas Allah. Tuhan karunia bagi Ibu Gembala, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka, bagi jemaat-jemaat Tuhan, memberkati mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan memberkati, amat oleh pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman mereka. Biar Tuhan sengaja yang tolong, Tuhan sengaja yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Sementara kami akan menaruh persembahan kami, Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan Yesus. Di doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan kali ini kita akan memberikan ekstra kolektor. Untuk persembahan yang seperti biasanya akan diberikan di belakang setelah ibadah selesai, satu persatu dengan tertib sehingga tidak ada penumpukan di depan. Kita akan naikkan pujian sungguh bangga.
Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu sekalian, dan kita masih dalam info kegiatan ibadah. Kami sampaikan kepada seluruh pengurus wadah maupun kepada seluruh jemaat bahwa dalam bulan Desember ini seluruh kegiatan ibadah wadah sementara ditiadakan, dan kita hanya fokus kepada ibadah raya selama bulan Desember dan ibadah Natal. Untuk seluruh kegiatan ibadah wadah akan kembali diadakan pada bulan Januari 2021. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Ya, baik ketika kita melaksanakan atau melakukan kegiatan di luar rumah kita masing-masing, ketika kita bekerja, kita beraktivitas di luar, mari kita gunakan ya masker. Kalau kita pulang ke rumah, kita cuci tangan, pakai hand sanitizer kita bawa, siapkan mungkin di tas kalau ada yang botol kecil, pakai itu, kita gunakan itu. Kita menjaga diri kita masing-masing. Kemudian juga kami sampaikan bahwa sebagai jemaat, mari kita menjaga saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Karena konsepnya ini kadang-kala kita sudah keliru. Ada saudara-saudara kita yang baru reaktif, tapi konsep kita mereka itu sudah seperti orang yang kena COVID. Nah, itu yang keliru. Sehingga kita jadi takut mempersalahkan saudara-saudara kita yang hanya baru reaktif, yang belum tentu dia terkena COVID. Ya, ada yang sampaikan ke saya karena perjalanan jauh dari Bima ke Mataram, naik kendaraan sampai di Lombok, tes reaktif karena capek. Gitu. Beberapa minggu ini kami sempat diskusi. Ya, kami pelayan-pelayan sempat diskusi di grup pelayan karena kondisi ini seolah-olah saudara kita yang reaktif itu sudah COVID, sehingga kita takut, ya, bahkan ya jadi kurang enak, ya, seperti itu. Mari kita belajar bersama-sama. Ketika ada yang kita tahu mungkin reaktif dan lain sebagainya, kita dukung di dalam doa, ya, kita memberi support karena belum tentu mereka kena COVID. Kalau kita yang ada di tempat ini pun, kalau kita semua mau periksa, bisa jadi kita di sini juga ada yang reaktif, tetapi belum tentu kita COVID. Ya, seperti itu. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Saya rasa kalau misalnya seandainya kita yang kena dan orang lain memperlakukan kita seperti itu, pasti kita akan merasa dikucilkan, merasa tidak dipedulikan. Kami sampaikan karena seperti ini kondisi. Bahkan ada yang WA ke Bapak Hendra Rusdi. Jadi WA untuk bertanya, karena ini menyangkut warga Tionghoa. Maaf ya, saya sampaikan. Apa perlu seluruh warga Tionghoa di rapid? Wah, Bapak Hendra bilang, loh, kami ini jujur kalau kami warga Tionghoa ini kemana-mana kami ini melakukan protokol COVID-19. Masa kami semua mau di rapid? Bagaimana yang di pasar-pasar? Bagaimana yang di tempat? Nah, karena itu kita harus jaga semua. Kita bersama-sama menjaga, mendukung, mensupport, ya,
tidak langsung menghakimi, apalagi marah-marah, tak boleh. Sebagai jemaat Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengimbau supaya kita menjaga. Itu saudara-saudara kita semua, kita menjaga. Jangan juga sampai kita terlalu takut. Karena ya Alkitab bilang yang kutakutkan ya menimpa, yang mendatangi aku, yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Jadi mari kita tetap berserah, tetap jaga protokol kesehatan, kemana-mana jangan lupa maskernya. Yang orang lain mau tidak pakai terserah, kita jaga kesehatan kita, ya. Dan juga jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah. Jangan sampai karena ini terus alasan tidak ibadah. Karena belum tentu kita kena itu, bukan di luar kita tidak kena. Lain halnya kalau kita tidak ibadah kemudian kita di rumah saja terus. Itu masalahnya. Kalau kita tidak ibadah kemudian kita di dalam kamar terus, di dalam rumah tidak pernah keluyuran, tidak pernah aktivitas di luar, ya mungkin itu akan memutuskan penyebaran COVID-19. Tapi kalau kita aktivitas di luar, kemana-mana, bisa jadi kita kena di luar, bisa jadi. Tapi kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Amin. Supaya Tuhan melindungi kita. Ya, itu saja sebenarnya. Ya. Kami sampaikan juga minggu depan, ibadah raya minggu depan tanggal 6 Desember, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan pelayan-pelayan perjamuan yang akan melayani ibadah pagi Bapak Thomas Laru, Bapak Haryanto, pelayan perjamuan ibadah malam Bapak Timotius Daryanto dan pendeta Heri Sumule. Kami tetap ingatkan karena minggu depan adalah minggu pertama dan ada perjamuan kudus, maka bersama-sama kita harapkan untuk kita menggunakan pakaian putih hitam. Kita seragamkan ibadah awal minggu setiap bulan, kita pakai putih hitam sekaligus ada perjamuan. Kemudian mewakili Ibu Gembala, kami juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Hari ini tepatnya tanggal 29 ada Ibu Almita Permatasari, tanggal 4 Saudara Daniel Setiawan, tanggal 5 Bapak Michael Muhammad. Kemudian ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Suryanto dan Ibu Erna Mumba, ulang tahun pernikahan yang ke-38 tanggal 5 Desember. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Dan kalau tadi mungkin Bapak Ibu masuk gereja ada daftar hadir di sana, nah itu bukan untuk kita absen siapa yang ibadah siapa yang enggak, bukan. Ya, tapi kita wajib mengisi daftar hadir itu supaya kita tahu jemaat-jemaat yang beribadah setiap minggu itu siapa saja. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti 2 minggu yang lalu terjadi, kita tidak ya salah-salah juga ya. Kami sampaikan bahwa kalau 2 minggu lalu untuk masalah kemarin kami tidak tahu ya, kita semua tidak tahu informasi tentang sakitnya almarhum Bapak Kini Hartono. Kami tidak tahu kalau sudah masuk rumah sakit. Kami dapat info dari web itu sudah malam minggu. Jadi sudah malam minggu baru kami dapat informasi. Setelah kami selesai kerja di gereja persiapan untuk ibadah minggu, baru kami dapat informasi. Ternyata beliau sudah masuk rumah sakit dari hari Jumat, tetapi keluarga menjaga
menjaga untuk tidak menyampaikan, karena dengan pertimbangan takut dikucilkan. Itu semua. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi saya sama mereka langsung ke rumah sakit dengan segala resiko. Kami pergi, tetapi ketika kami sampai di parkiran IGD, ada seorang perawat di sana dan kami bertanya, beliau sampaikan pulang saja bapak-bapak, karena yang bersangkutan sudah dibawa masuk di ruang khusus. Jadi kami langsung pulang. Ya. Kemudian setelah itu baru kami juga tidak berpikir yang lain-lain. Ya. Setelah itu baru kami juga dikasih informasi. Mas, Pak Lukas itu kerja di sana. Kami tidak bekerja di sana. Kan hari Jumat ada ibadah. Kami tidak tahu kan? Kita kan baru tahu hari malam Minggu. Tapi di luar kami sudah salah semua. Yang langsung tidak kasih tahu. Padahal kami sendiri tahu hari malam Minggu. Hari Jumat kita kasih ibadah, tidak tahu apa-apa. Ya. Akhirnya saya yang mengambil inisiatif bertemu dengan Bapak Lukas. 2 kali saya bertemu saudara. Ya. Sehingga saya juga harus tes lagi. Saya 2 kali bertemu. Minggu pagi sebelum ibadah 2 minggu lalu saya ketemu. Saya minta yang baik-baik supaya keluarga ini isolasi. Kemudian hari Senin lagi saya masih datang, ketemu lagi untuk meminta hasil rekeningnya. Saya sempat foto. Saya yang sebenarnya resiko juga kan ketemu. Saya ngobrol dulu di dalam, tapi tidak apa-apa. Saya rekening tidak ada apa-apa negatif. Bukan hanya saya saudara ya, tapi saya bilang dari sini di Prodia, tapi tidak ada apa negatif. Saya yang jalan tapi orang lain yang hidup. Saya yang berdekatan tapi orang lain yang hidup. Jadi mari kita jaga semua, kita punya saudara semua. Jemaat ini saling menjaga, supaya kita bisa terus bersama-sama. Yang kita saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Sekali lagi tetap kita jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap pakai masker kemana-mana, pakai. Jangan lupa. Ya. Yang dapat kami sampaikan. Dan setelah ibadah ini sebelum Ibu Kepala nanti akan mengakhiri di dalam doa. Nanti Ibu kita akan maju ke depan karena hari ini tepat ulang tahun, akan maju ke depan untuk berdoa. Saya serahkan kepada Baik, saya minta semua bagi berdiri, kita amankan pujian yang sah sebagai bentuk ibadah kita dan ibadah ulang tahun yang kita undang kepada seluruh hamba Tuhan untuk mendoakan bersama dengan Ibu Gembala. Doa penutup dan doa berkat akan diberikan oleh Ibu Gembala. Amen.
Engkau telah memberkati kami semua. Engkau kenal kedatangan kami Tuhan. Kami datang dengan kosong, tetapi Tuhan kami yakin kami kembali dengan penuh sukacita, penuh dengan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Baik Tuhan, song leader, singers, musik, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah pakai terus hamba-Hamba-Mu Tuhan menjadi satu dan berkat pada hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan ini dapat kami pada pagi hari ini boleh bersama berkumpul beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah pimpin dari permulaan pertengahan sampai akhirnya. Demikian ya Tuhan, kami tetap berdoa buat seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Kiranya Engkau Allah selalu Tuhan akan memperhatikan, Engkau Allah selalu menjaga melindungi kami semua, seluruh jemaat GPND Inarwastu, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak Tuhan yang kecil sekalipun. Tuhan tetap menjaga melindungi, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah segala COVID-19 Tuhan yang sedang merajalela pada hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan tetap menolong dan menjaga kami. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami serahkan pekerjaan-Mu Tuhan minggu depan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tetap selalu mencampur tangan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami hamba-Mu. Ampunkan segala kekurangan kesalahan kami. Kuduskan kami, sucikan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebentar akan kembali bawa berkat dari Allah Bapa, rahmat, damai, serta Tuhan sukacita daripada-Mu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghimpunan Allah Roh Kudus tetap menyertai saudara dan saya mulai saat pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya dan